Apa kabar anak Umi hari ini? Sehat, alhamdulillah. Kalau semua anak Umi dalam keadaan sehat, biar tambah sehat, supaya kelas kita bersih. Coba lihat dulu di bawah meja ada sampah tidak, nak? Siap untuk belajar. Seperti biasa, coba Anjo bikin doa dulu. Bismillah. Maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang, segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam, yang maha pengasih lagi maha penyayang, yang menguasai hari pembalasan. Hanya kepada Engkau kami menyembah dan kepada Engkau kami minta pertolongan. Tunjukilah kami ke jalan yang lurus, jalan orang-orang yang telah Engkau beri nikmat atas mereka, dan bukan pula jalan orang-orang yang sesat. Kabulkanlah permintaanku, Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Kita ngomong sama kita. Ahmad Adam, Alisa Jenayura, Al-Warizi, Alika Amanta, Alika Amanta kecil sekali hadir nih. Atan Sulaiman hadir. Az-Zahra, Azam Akilansyah, Bima Raditya. Masuk ya. Kenapa kelas Deandra, Keila, Enggak. Marciando, udah masuk ya. Kenapa dia sudah masuk, nak? Nauran Kirani, Nur Afifah, Rayanta, Asya, Dua tidak masuk karena sakit tadi kan. Kita doakan semoga teman kita yang sakit cepat sembuh dan bisa bergabung kembali belajar bersama kita. Untuk anak Umi yang di sini semuanya semangat. Semangat. Supaya lebih semangat lagi, kita nyanyi lagu nasional dulu supaya lebih semangat. Coba siapa yang mau anak Umi yang mau pimpin di depan, Bridget? Yuk.
Supaya kita lebih semangat, kita nyanyi lagu nasional yang semangat. Kita nyanyi lagu Garuda Pancasila. Semua tangan di dada supaya semangat nasionalis kita berkobar. Ya, semua tangan di dada. Maju seperti ini, keluarkan suara ya. Pancasila, suara juga kena. Proklamasi, sedia berkumpul. Pancasila dasar negara, rakyat hadir makmur sentosa. Di balik bangsaku, ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Semuanya suara. Nah, terima kasih. Sekarang udah semangat, kita tepuk semangat dulu untuk kita semua. Tepuk semangat. Kurang semangat, kurang kompak, loyo-loyo semua anak umi di sini. Coba sekali lagi, tepuk semangat. Oke, kalau semuanya udah semangat, ini juga semangat belajarnya. Nah, sekarang seperti biasa, kalian coba perhatikan teks ini. Ini ada sebuah teks. Ini ada sebuah teks bacaan. Ya, di papan tulis apa judulnya itu? Sehat. Oke. Nah, baca dulu ya sarapan sehat. Sambil baca, mana Naura? Oh, Naura mana? Yang di tempat duduk, baca yang ada di papan tulis. Sedangkan Naura baca nyaring depan ya, supaya temannya bisa mendengar. Yang lain sambil membaca dan juga menyimak ya, Nak. Konsentrasi belajar dan Oke, kasih tepuk tangan untuk Naura. Nah, tadi teman kalian sudah membacakan teks yang berjudul Sarapan Sehat. Kalian semua sudah bacanya? Nah, sudah. Sekarang Umi tanya, sudah dibaca? Sudah dipahami? Judul teks ini tadi apa judulnya? Sarapan Sehat. Berarti kita pada teks tadi kita disuruh apa, Nak? Kita disuruh sarapan supaya apa? Supaya kita sehat. Apanya yang sehat? Tubuh kita sehat. Kalau tubuh kita sehat, berarti kita belajar menjadi konsentrasi, pintar, azhara. Terus apa lagi, Nak? Menjadi apa lagi? Menjadi semangat, pintar sekali lagi. Pada teh kalau kita sarapan, kita akan menjadi sehat dan konsentrasi kita akan bertambah ya. Apalagi kalau kita mau ke sekolah, kita harus sarapan dulu supaya nanti di kelas tidak lapar Umi, mau ke kantin Umi. Nah, berarti kita harus sarapan terlebih dahulu. Umi mau tanya, pagi tadi sebelum berangkat sekolah siapa yang sarapan? Leandra sarapan apa?
Leandra sarapan nasi. Pintar. Terus siapa lagi yang sarapan? Ada yang sarapan ikan. Terus yang di rumahnya bukan yang orang tua ada apa saja di dalam koran? Ada berita, Pintar Zizi, ada berita, terus ada apa lagi? Apa di koran? Aku melihat koran, ada apa aja di koran? Ada informasi, oke Pintar, terus ada apa lagi? Ayo, ada apa lagi? Ada berita tadi, ada informasi, terus ada apa lagi di koran? Ada gambar tidak? Ada berbagai macam gambar ya. Di koran juga ada berbagai macam promosi iklan. Nah, di koran itu ada gambar, ada informasi, benar kata teman-temannya tadi, dan juga ada iklan. Nah, anak-anak ini, hari ini kita akan belajar tentang proses pencernaan manusia dan iklan media kita. Tadi, nah anak-anak Umi udah sarapan kan? Kita tahu tidak bagaimana sih cara proses makanan itu masuk ke dalam tubuh kita? Tahu? Tahu tidak? Tidak tahu. Nah, nanti kita akan belajar tentang bagaimana proses makanan itu masuk ke dalam tubuh kita. Melalui organ kita yang masuk. Nah, Pepe. Dulu si kau sama kamu. Bubur. Ya. Poster yang ada di kelihatan. Ya, ada tulisan. Ada tulisan. Jadi makanan sehat. Lagi, kenapa? Kita harus makan makanan yang sehat. Biar kita bersemangat. Oke, apa lagi? Biar kita bisa konsentrasi. Apalagi nak? Mengapa kita harus makan makanan sehat? Meningkatkan kesehatan. Dan juga supaya kita terhindar dari penyakit. Penyakit itulah kenapa kita harus memakan makanan sehat. Makanan sehat itu bukan buah pisang aja. Mentah-mentah bukan buah pisang, kalian makan pisang terus. Nah, pisang itu salah satu contoh dari makanan sehat. Makanan sehat. Nah, tadi mengapa kita harus makan makanan sehat? Kenapa, Opa? Supaya kita terhindar dari penyakit. Penyakit apa yang menyebabkan kalau kita seandainya sering jajan sembarangan? Penyakit apa? Penyakit sakit perut. Kalau kita jajan sembarangan, makan makanan yang tidak sehat, tiap hari makan ciki-ciki, maka kita akan kena sakit perut. Dan yang lebih parahnya lagi itu kita akan kena penyakit asam lambung. Nah, di dalam asam lambung itu
ada penyakit yang sering kalian rasakan. Itu sakit apa biasanya? Kalau telat makan, sakit apa nak? Ma. Nah, sakit ma itu karena pola makan kalian yang tidak teratur. Oke, Bima dari mana Bima? Dari Purwokerto. Oke, Bima langsung buka bukunya, Bim. Nah, ini tadi nak ya. Mengapa kita harus makan makanan sehat? Agar terhindar dari penyakit. Banyak sekali penyakit yang disebabkan dari kita tidak mengkonsumsi atau tidak memakan makanan yang sehat. Sehat kan makanan sehat itu banyak contohnya buah-buahan. Terus apa lagi contoh makanan sehat? Sayur-sayuran. Pintar. Terus apa lagi? Nasi. Oke. Terus jenis ikanan dan daging itu salah satu contoh makanan sehat. Nah, terus ada yang pernah makan pisang? Sering kan? Sering nggak? Ya. Bagaimana sih cara proses pisang itu masuk ke perut kalian sehingga kalian mengeluarkan pisang itu kembali? Ada yang tahu? Ada yang tahu? Tidak, kalau tidak tahu, coba simak video yang akan diputar ini. Di sini Umi memiliki video proses bagaimana makanan yang kamu makan itu melewati. Hai teman-teman, kemarin kan kita sudah membahas pencernaan makanan dari mulut ya. Setelah dari mulut, makanan kita menuju kerongkongan. Kerongkongan adalah suatu saluran seperti tabung panjang 20 cm yang menghubungkan antara rongga mulut dengan lambung. Di dalam kerongkongan terjadi gerakan peristaltik, yaitu gerakan meremas-remas yang dilakukan oleh dinding kerongkongan untuk membuat makanan terdorong masuk ke dalam lambung. Berarti tujuan selanjutnya lambung ya Tito? Betul, Bob. Lambung adalah bagian dari organ pencernaan manusia yang paling elastis. Lambung berbentuk seperti kantong dan terletak di dalam rongga perut sebelah kiri atas. Di dalam lambung, makanan mengalami pencernaan secara mekanis dan kimiawi. Pencernaan mekanis dilakukan oleh dinding atau otot lambung yang meremas dan mengaduk makanan. Pencernaan kimiawi dilakukan oleh getah lambung yang dihasilkan oleh kelenjar getah lambung. Getah lambung mengandung enzim pepsin, enzim renin, dan asam klorida. Enzim pepsin berfungsi untuk memecah protein menjadi peptol. Enzim renin berfungsi untuk mengendapkan protein susu menjadi kasein. Asam klorida atau HCl berfungsi untuk memasamkan makanan dan membunuh kuman yang masuk bersama makanan. Nah, habis ini makanan kita pergi ke toilet ya? Hihi. Ah, kamu ini belum, Bob. Selanjutnya, makanan dicerna di usus halus dulu. Usus halus merupakan usus terpanjang dalam saluran pencernaan karena panjangnya mencapai 6 hingga 7 meter. Di dalam usus halus terdapat cairan khusus yang membantu penyempurnaan pencernaan makanan. Oh iya, usus halus terdiri dari 3 bagian, yaitu usus 12 jari, usus kosong, dan usus penyerapan. Apa aja ya fungsinya? Usus 12 jari atau disebut juga duodenum memiliki panjang kira-kira 25 cm. Usus 12 jari mencerna makanan dengan bantuan getah pankreas dan getah empedu. Getah pankreas dihasilkan oleh kelenjar pankreas. Getah pankreas mengandung enzim-enzim berikut. Enzim amilase berfungsi mengubah zat tepung atau amilum menjadi zat Assalamualaikum Ibu Tri. Kita izin pamit ya Bu Tri, Bu berfungsi Kepala Sekolah. menjadi asam Izin amino. pamit ya, sudah 15 menit kita melihat ibunya mengajar. Sama Bu Desi. Permisi Bu. Iya, izin pamit Bu Tri. Terima kasih. Assalamualaikum. Empedu berfungsi untuk mencerna lemak. Izin ya Bu Tri. Kosong atau jejunum terletak di antara usus 12 jari dan penyerapan. Usus kosong memiliki panjang sekitar 2,5 meter dan berfungsi untuk mencerna makanan dari usus 12 jari. Terakhir adalah usus penyerapan yang merupakan tempat penyerapan sari-sari makanan.
Di seluruh permukaan dindingnya terdapat ujung-ujung pembuluh darah yang menyerap sari-sari makanan. Kemudian, sari makanan diedarkan melalui aliran darah ke seluruh bagian tubuh. Jadi makanan yang kita makan kembali lagi ke dalam tubuh kita ya. Iya, Bol. Habis itu, sisa makanan yang dicerna masih berlanjut ke usus besar. Nah, usus besar berfungsi menyerap cairan, vitamin, dan mineral dari sisa-sisa makanan yang telah diserap oleh usus halus. Pada usus besar, terdapat bakteri yang berguna untuk tubuh bernama E. coli yang berfungsi untuk membantu proses pembusukan sisa makanan. Proses pembusukan sisa makanan akan menghasilkan kotoran atau feses yang kemudian dikeluarkan melalui anus. Oh gitu. Nah, gimana dengan mules? Itu disebabkan oleh apa ya, Pipo? Organ terakhir yang bernama rektum adalah ujung muara dari usus besar yang berfungsi sebagai tempat penyimpanan feses sementara. Ketika rektum terisi penuh dengan feses, maka saraf akan mengirimkan respon kotak yang menimbulkan rasa ingin buang air besar. Anus adalah lubang di bagian bawah pantat yang berfungsi sebagai tempat keluarnya feses dari tubuh. Jadi begitu ya, seluruh proses pencernaan dalam tubuh kita. Iya, Bol. Seenak-enaknya makanan yang aku makan, ujung-ujungnya untuk dibuang lagi. Tapi ingat, kan ada juga sari makanan yang menyebar menjadi energi untuk tubuh kita. Betul juga ya. Oh ya, Pipo, ngomong-ngomong soal pencernaan, kamu pernah sakit perut gak? Tentu saja, Bol. Kenapa ya perut kita bisa sakit? Nanti akan kita bahas bersama di video selanjutnya ya, Bol. Ya, udah lihat videonya tadi, Nak? Nah, dari video yang kalian lihat tadi, tentang proses pencernaan pada manusia. Bagaimana proses makanan yang kalian makan itu masuk ke dalam tubuh. Nah, dari video yang kalian lihat tadi, pertama kali makanan itu masuk ke mana? Ke mana? Mulut. Kita pertama kali masuk ke dalam mulut. Setelah ke dalam mulut masuk mana lagi? Mana? Setelah ke kerongkongan, lambung. Mana lagi? Mana? Lambung. Kita nyimak perhatian anak Umi ya. Setelah ke lambung masuk mana lagi? Usus besar. Usus besar dan terakhir anus. Kita usus besar dan terakhir anus. Ya, kita pertama kali sistem pencernaan pada manusia ya. Kita makan makanan itu masuk ke dalam mulut kan? Kita masukkan ke dalam mulut, setelah itu melalui kerongkongan. Nah, setelah kerongkongan masuklah ke lambung menuju usus halus, usus besar, dan terakhir pembuangan terakhir itu disebut anus. Di anus inilah tempat pembuangan terakhir kamu, tempat pembuangan anus. Kotoran. Pintar sekali Azam. Kasih tepuk tangan untuk Azam, Nak. Pembuangan kotoran. Nah, ini mau tanya dari video tadi. Mulut, fungsi mulut apa ya? Untuk mengenyangkan makanan sehingga ukurannya lebih kecil. Azam lagi. Untuk apa Azam? Mengenyangkan makanan sehingga ukurannya cukup lebih kecil. Nah, untuk menghancurkan makanan. Pintar sekali Azam. 2 jempol untuk Azam dari Umi. Oke. Mulut berfungsi untuk menghancurkan makanan. Fungsi mulut untuk menghancurkan makanan. Setelah makanan dihancurkan di mulut, dia menuju kerongkongan. Nah, kerongkongan ini ada yang tahu tidak? Anak Umi siapa tadi yang menyimak ya? Di kerongkongan, apa fungsi dari kerongkongan ini? Satu-satu nih. Coba Anjo, apa fungsi kerongkongan tadi Anjo? Apa nak fungsi kerongkongan? Memindahkan makanan ke lambung. Pinter Anjo, kasih tepuk tangan yang meriah untuk Anjo. Pinter kerongkongan untuk memindahkan makanan ke lambung. Terus dia menuju lambung. Fungsi lambung ini apa? Ada yang tahu? Angkat tangannya, jangan
ini ada 27 anak, cuman Azam yang bersuara? Coba, apa fungsi dari lambung, Nova? Sebagai apa, Nova? Oke, pintar, sebagai penghasil Pepsi. Oke, kasih tepuk tangan lagi untuk Nova. Terus ada usus halus. Nah, apa usus halus dan usus besar? Ini gabungan deh. Apa fungsi dari usus halus dan usus besar? Menyerap nutrisi itu fungsi dari usus halus atau usus besar? Usus halus, pintar. Kalau usus besar fungsinya apa, Nak? Oke, berfungsi usus besar berfungsi untuk menyerap air. Pintar semua, tepuk tangan untuk kita semua. Dan yang terakhir itu ada anus. Umi mau tanya, Umi tunjuk anaknya ya. Umi mau tanya sama Naura. Apa fungsi anus, Naura? Pintar, Naura, kasih tepuk tangan Naura. Ini sebagai saluran pembuangan terakhir untuk pembuangan kotoran kita. Paham pada sini? Bagaimana proses pencernaan pada manusia serta fungsi-fungsinya? Tahu, Nak? Tahu. Mau tidak? Kalau fungsi-fungsi yang ada di dalam tubuh kita ini berjalan dengan sempurna, berjalan dengan baik. Mau tidak? Mau. Caranya bagaimana kalau mau? Jangan ngomong aja. Caranya gimana? Apa Zizi? Pintar, kasih tepuk tangan untuk Zizi, Nak. Dengan cara makan makanan sehat ya. Tidak boleh makan ciki-ciki terus, tidak boleh makan makanan sembarangan. Kalau kita makan makanan sembarangan, makan makanan yang tidak sehat, apa yang akan terjadi pada tubuh kita? Apa yang terjadi, Nak? Nah, di sini Umi ada sebuah video yang menjelaskan bagaimana sih yang terjadi apabila kita tidak mengkonsumsi makanan-makanan yang sehat. Ini ada berbagai macam penyakit yang ditimbulkan. Kenapa ya? Perut kita bisa sakit. Ini, Bob, gangguan atau penyakit pada organ pencernaan umumnya disebabkan oleh makanan yang tidak sehat dan pola makan